Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Amma ba'du. Wonten ngarsanipun para santri rahimakumullah, sembari menunggu datangnya waktu berbuka puasa, sebagaimana hari-hari kita lalui di bulan Ramadan yang penuh rahmat dan barokah, ikhtiar dalam rangka noto hati dan dari hati. Karena pentingnya bagaimana kula panjenengan sami niki memiliki hati bersih dan suci. Hati bersih, apa kabar? Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kepada sedulur-sedulur konco polo yang setia mendengarkan daripada radio Waluyo Berbaur, yang semoga kita diselamatkan oleh Allah, terutama dari pandemi COVID-19. Dan kiranya mari selalu kita memohon Allah angkat dengan segera COVID-19 dari NKRI. Amin Allahumma amin ya robbal alamin. Dan semoga pula dengan adanya COVID-19 ini kita dibukakan hatinya oleh Allah, dibukakan mata hati kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa apabila hati kita itu kotor, sering melupakan akan kebesaran Allah. Sekarang Allah tunjukkan mereka-mereka yang lupa akan kebesaran Allah dengan Allah ngutus makhluk yang bahkan dilihat saja tidak kelihatan, tetapi semuanya terpontang-panting. Persis saat Allah membisukan mulut dari kesombongan Raja Namrud, hanya dikirim nyamuk saat itu. Demikian Fir'aun dan seterusnya. Artinya dengan adanya COVID-19 ini kula sampeyan mendapatkan hikmahnya nopo? Semakin cinta datang Allah, cinta datang Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah ya Habibi ya Muhammad ya Arusal Khafiqaini ya Mu'ayyad ya Munajat ya Imam al-Ibadain. Perlu diketahui, beliau-beliau para salafus sholih yang menapaki jalan tasawuf menjadikan urusan hati ini pada urusan yang pertama, sesuatu yang urgen, sehingga semua dari pengikut torekoh ingkang mutabaroh, apakah itu torekoh Qadiriyah, Wanaksabandiyah, Sadaliyah, Rumiyah, Samaniyah, dan seterusnya, itu akan memulai daripada jamaahnya ini bagaimana pembenahan hati. Karena sesuai dengan dawuh Allah yang sering kami sampaikan, bahwa Rasulullah diutus ke muka bumi ini dalam rangka dandani hati, menyucikan jiwa. Dan kita telah tahu bersama wujude ati niku ana telu. Pertama qalbun sahih, yang kedua qalbun marid, yang ketiga qalbun mayit.
secara ukuran seperti itu. Api rodo boten api, boten api. Qalbun sahih, hati yang bersih, hati yang suci. Seorang hamba yang begitu cintanya terhadap Allah, cintanya kepada Rasulullah, ahli ibadah, ahli zikir, senang ngaji. Semoga harapan kita semuanya yang ada di pondok pesantren Walidu ini, kiranya Allah berikan kepada kita uli ngaji esok sore awan begini ki duwini ati ingkang resik qalbun sahih, sehingga tiap pagi, tiap waktu, tiap sore sebagaimana bulan Ramadan ini, bagaimana kita untuk selalu mentazkiyatun nufus, menyucikan jiwa kita. Dengan kita kembali ke jalan yang benar, kita bertobat kepada Allah. Apabila setelah kita sadari, oh tibake awake dhewe niku atine niku kotor selama ini. Bahkan awake dhewe niku atine selama ini qalbun mayit, ati yang mati. Subhanallah. Kita bersyukur ya Allah, Engkau bukakan pintu hati kami. Idza aradallahu bi 'abdin khairan fatahalahu quflaqal bi. Dawuh Kanjeng Nabi, wong sing bakal bagus kepenak niku gembok kanjeng atine dibuka dening Allah. Sehingga dalam pembahasan kita urusan ngaji notoatin dan ini, bagaimana kita tersentuh, jiwa kita sadar, oh yang namanya hati bersih itu menjadi sesuatu persyaratan penting, sesuatu yang pokok urgen, sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar bagi seorang manusia. Karena apa? Kekotoran hati menjadikan hati itu tempat sampah. Summa na'udzubillah min dzalik, Allahumma amin. Dari 3 hati ini kita sedang membahas 4 racun yang akan menjadikan kita ini kocar kacir. Bukan yang wong hati ini kotor niku seneng. Kalau hatinya mati itu senang, sebenarnya mereka akan kocar kacir. Hidup ini serba tidak menentu, terombang-ambing, persis seperti kalau Anda lihat buih yang ada di air. Kebanting prono, betul nggak? Tauro umblek, pernah nggak? Sing tauro umblek mau sama jadi umblek, terombang-ambing ke sana kemari. Berbeda apabila sebuah karang walaupun terkena ombak, dia dengan tenangnya. 4 racun yang kita bahas, yaitu yang pertama, berlebih-lebihan dalam bicara. Sampun kita bahas. Memandang berlebih-lebihan sudah kita bahas. Kemudian pagi tadi kita sampai kepada berlebih-lebihan di dalam makan. Lalu kita akan sampai kepada pembahasan berlebihan dalam bergaul. Apa? Berlebihan dalam bergaul adalah penyebab penyakit akut. Ngerti betul penyakit akut? Ngerti tak? Penyakit akut. Orang ngerti? Mbak Ari ngerti penyakit akut? Apa? Penyakit kelas berat, penyakit dalam bahasa yang lain, apa jenenge sing ndas loro, mripat loro, kuping loro, cangkem loro, irung loro. Apa komplikasi. Niki nek pun stadium 4 biasanya dokternya menyarankan begini, Pak, ini pasien dibawa pulang aja. Padahal orang di rumah lembaga juga sing lembang apa? Nah, orang toto orang tidak tertata dengan baik. Kalau sumpah gitu. Muga-muga sampean kabeh niku ciri-ciri wong atine resik niku senenge resikan, senenge rapi. Nggih. Semuanya. Bahkan pakai baju saja nggih pangapunten nggih. Ulama-ulama ngoten iki masyaallah.
seneng klambi putih ngoten. Berlebihan dalam bergaul itu akan menjadi penyakit akut yang membawa bencana berbagai keburukan. Betapa tragisnya suatu pergaulan justru dapat merampas kenikmatan yang telah ada. Kadang sampai itu belum ngerasa nikmat jadi santri, baru setelah Anda keluar dari pondok. Percaya betul sampai pernah Anda bertemu wis aduh itu kan sing jenenge tetitran itu kan berapa kali ngebel maneh nyuwun ngapura mau masuk lagi ke pondok, nek kula ngapura, ibu ngapura, tapi berkah Allah sudah dicabut. Santri niku nek wis ilang taate ngoten dicabut berkah saking Gusti Allah. Hati-hati dudu urusane kiai dudu. Kenapa? Uka salah man walataka wa man zawajaka bindahu wa man ala bapak ono telu. Lah kula sampeyan mriki niki para guru para kiai sing mulang niku bapak ilmu. Niku kudu dihormati. Muga-muga donga-donga lan kula nggih termasuk santri yang akan selalu hormat dan taat kepada guru. Kula diperintah napa datang kiai tak lakoni. Tadi saya jam berapa nih? Bel-belan sama Yai. Saya lihat di HP saya jam 4 Yai ngebel. Berarti saya, nah tahu-tahu begitu saya sedang ngaji ngebel lagi. Begitu tak bel balik, apa kata Yai Par? Golek mobil Innova diesel matic ngisore sadurunge kaya mobilnya Habib Taufik. Kula mawon mikir-mikir, walaupun tidak ada COVID-19 pada bulan Ramadan yang akan datang, saya akan pulangkan santri-santri yang kecil-kecil. Saya pertahankan santri yang gede-gede sebagaimana sekarang ini. Bagaimanapun Anda bisa melihatnya, ada santri yang di sini tidak pulang kayak terus ada komen gitu, kan ngelipat melayani sampean oleh nek kuwi jejere Rozikin 3 pusta nopo hah setunggal kuliah cilik kok Masya Allah ya Allah yang ngerti kuki apa siji pusta jadi kuliah udah ya Allah pedes berambang ini pilih buat tolong pas maam apa ketiga jatah tambahan tambah gede. Nah sing niku kan niku mburine Lukman kan memang anak usto ya. Nah, komeng di komeng. Nah, iya. Nah, jadi podo nek ndelok komeng lah kayak podo karo Mas Ida kakak Adi. Durung balik. Durung apa? Durung balik. Jadi apa jangan ngaji dolanan ngoten niku. Nah, contoh milik cek. Nah, gitu dolanan. Apa mana lu janggal. Berlebihan dalam bergaul. Ternyata dari 4 racun nggih, itu di racun yang keempat setelah racun pertama ngomong orang diktator berlebih-lebihan ngomong. Jadi cangkeme lonyok bahasanya itu menjadikan racun hati. Nomor 2 berlebihan di dalam memandang ya Allah nek delok bocah wedok ayu ngoten niku dek dhuwur ketuk ngisor. Masya Allah wis kliwat ngoten niku jadi pandeg pisan. Wis kliwat ngoten niku akhirnya dadine zikir tapi sesat. Zikir sesat. Nek zikir boten sesat kan kados jenengan lampahi tarekat la ilaha illallah la ilaha illallah iki dikir sesat sampean delok bokong astagfirullah gerakannya mengikuti bokong gerak sesat niku. Nah niku sing ndadekake bahaya ngoten niku. Akhirnya alim membayangkan pemain ngendi yo
omah ngendi yo anak sapa yo tibake bocah wedok ayu dodole nang warung nang pojokan akhire ana lakune akeh wong padha kedanan pelayan akeh wong padha kedanan pelayan warung pojok lho ampiran Yes. Biar ono santri yo, santri dari Bekasi seneng nang warung pojok. Doen. Daun-daun. Ceritanya lucu-lucu Mbak. Gara-gara Covid-19 itu kan ada lockdown. Tiba enggak lakes apa enggak dilo bojone pakan godhong-godhongan. Iya. Tampon karo bojone mak sakjane iki priye mak iki mau mangan godhong poko awan-awan godhong gandul sore-sore godhong blaka akhirnya bojone ngomong Pak kita kan harus taat sama pemerintah kita kan harus lockdown mak lockdown itu tujuh lockdown bukan tidak boleh keluar jadi lockdown nanti lagi lockdown terus kan jadi di Indonesia belakang Allahumma sholli ala Muhammad. Betapa tragisnya suatu pergaulan justru dapat merampas kenikmatan yang telah ada bahkan bisa memutus antara orang tua dengan anak goro-goro pergaulan. Boten percaya sampai banyak orang tua itu memutus tali kali kasih sayang terhadap anaknya begitu anak itu jadi anak pang akhirnya wong tuane wis pegel ngomong wis anak limo siji dok pecah ta ora dok bukan ta ora wis ora diuji kowe sampai nang dalan ana wong takon lek lagi anak sampean wah tutu wis pegel ini dan insya Allah usia panjenengan kalau nang pondok pesantren boten betah itu peluang untuk punya teman yang tidak baik alias pergaulan ingkang sesat itu akan gampang terjadi. Mulane sampai kita pondok pesantren harus bersyukur dilindungi oleh Allah secara zahir dipagari secara zahir tetapi secara batin sampai yang dilindungi Allah dilindungi oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW berkah para ulama kiai terbukti kan sama yakin batin nek santri-santri wali dulu isi perawan yakin batin kecuali Mbak Dikroton nah ibu batin santri Dikroton Niswah lainnya percaya berapa nek Mbak Dila si perawan percaya berapa orang percaya Pak tadi kok bahkan tidak hanya itu nah urusan perawan tidak masalah tetapi perawan begitu di mikroskop ya Allah gontelek wis biasa dimek-mek jalanan bokongnya apa mana ya Allah bocah si perawan bokongnya mudun nang dengkul sama orang ngerti kok nek abah ngoten niku lapangan biasa ke lapangan mulai dari benang lapangan. Betapa tragisnya suatu pergaulan justru dapat merampas kenikmatan yang telah ada karenanya pula timbul benih-benih permusuhan dan kebencian yang terpendam hingga menyesakkan rongga-rongga dada. Namun rasa itu sulit dihindari terutama oleh hati yang sudah terluka sebab memang berlebihan dalam pergaulan dapat mendatangkan kerugian di dunia dan akhirat. Tambah ono lagi cincin permata yang biru setahun yang lalu kau berikan sebagai tanda cintamu kepada diriku kau pembohong ternyata ternyata cintamu hanya terbatas
bohongi. Barang wis entek ledis ya lunga. Nggih. Sodikin ngapusi karo Mbak Dian, entek resi Mbak Dian kabeh jupuk kabeh. Ya Allah, isi tengkorak. Cincin permata lagi dari tadi loh. Ya Allah, kurang kesedih teman. Mau nih dia diri ke bapak ane mana ragil. No, ojo pacaran no. Nanti masa depan. Ibu ibu no, ibu wong binyen, ibu wong binyen orang pacaran. Zaman saya ini orang pacaran kuno. Hukumnya pangeran ono kuno lapas ono. Ya kan dia orang itu ya sampai seprene. Apa mau melakukan dawuh Allah selamat sukses dunia akhirat arbaun min sa'adatil mar'i. Itu Anda berpuasa syahwat dikalahkan dengan tetap tidak akan berpacaran sampai kapanpun kecuali sudah menjadi suami. Oh no. Iya, Yusuf pacaran terus karo Fatihah. Orang iki asar orang paling. Kuwi menu subuh. Nek asar di Nisa. Istong. Istong. Mana istong? Mana? Onang Anda. Istong. Sebab memang berlebih-lebihan dalam pergaulan dapat mendatangkan kerugian di dunia dan akhirat. Seyogyanya bagi seseorang dapat mengambil hikmah dari setiap pergaulannya. Usahakanlah untuk bersikap bijak dan dapat menempatkan diri dalam menghadapi berbagai karakter teman. Zaman konconan itu banyak orang ini sebenarnya pinter bergaul itu luar biasa. Tapi aja kebablasan. Maksudnya orang pintar bergaul itu bisa melayani kau ini bisa melayani kau ini bisa, tapi idealis, tidak merubah dirinya. Padahal dia alim itu nek karo wong tua taat, wali itu nek urusan maca kitab pinter, wali itu bocah sing masya Allah dia berteman dengan karo sapa jenenge Lodeh apa maneh tambah terong Pak Bugel Budel bergaul karo ceblek tidak merubah. Nah itu orang yang pandai bergaul tetapi nanti menjadi masalah, tidak bisa menjaga diri dari teman-teman. Umum modernnya apik begitu teman sing ora apik melu ora apik, ini yang bahaya. Maka paling gampang untuk demi keamanan seperti Mas Bayhaqi, seperti Haidar, siapapun Azza, jangan coba-coba Anda bergaul dengan orang yang tidak baik. Pun mboten mawon. Azza. Ngomong-ngomong Azza anak macet jadi sama. Nah, itu gara-gara berkara karo Haidar salah jalan. Cari ketemu Dulilah barang dikerjain bocah. Cari Dulilah Azza posone sampai maghrib. Nek poso aja sampai maghrib sing ganjaran akeh ketok dhuwur. Kadang-kadang kula ya ngrungokke niku Pak kepingkel-pingkel tapi tak tahan. Kentek karo Hidan dikerjani. Mbak Azza, kowe wong elek karo wong edan saka ndi? Edan apa goblok kok. Ditakon kowe karo Hidan. Kowe edan apa goblok? Nah, edan apa? Nek edan berarti pinter. Oh, nek edan bisa jadi penyanyi. Nek goblok ora jadi penyanyi. Wis akhire ketok omah ngomong yang edan.
takoni ya. Lah kok edan opo jare Mas Idan edan dadi buya yo masuk ya. Apa kok sebelah Pak ora. Itu contoh. Kalau ini anak kecil bisa kita maklumi, ini bisa terjadi nggih wong gablok. Ngerti? Wong gablok, mulane nek salah gablok. Kayak mabuk wis gablok. Bocah kotak ulung iki jan. So dikit ora gablok maneh. Luyutan. Jenggoten. Seyogianya bagi seorang dapat mengambil hikmah dari setiap pergaulannya, usahakan untuk bersikap bijak dan dapat menempatkan diri dalam menghadapi berbagai karakter teman sepergaulan. Ini Mbak Nadia. Ojo kaget kan yang namanya kanca, nanti kanca. Kanca. Bahasa Indonesia apa kanca? Teman. Jari Kaji Jasmat yang ngomong Pak kanca Pak. Nek jari wong kono konco. Nek jari wong Jakarta sahabat. Itulah teman. Mencari teman tidak mudah, apabila untuk teman susah. Mencari teman memang mudah, apabila untuk isi sugih koncone akeh. Apa maneh sampean tukang kok kayak botol topi miring. Oplok-oplok marang. Usahakanlah untuk bersikap bijak dan dapat menempatkan diri dalam menghadapi berbagai karakter teman sepergaulan. Karakter-karakter tersebut dapat kita golongkan menjadi 4 bagian. Ruwoke mek ngerti karakter manusia. Yang pertama, kalau tadi 4 racun hati. Napa mawon? Apal kan? Yang pertama, berlebihan di dalam bicara. Nomor kali, berlebihan di dalam memandang. Yang ketiga, berlebihan di dalam makan. Mangan durung wareg, wantuk. Segodok. Lah sing melaske nek begitu wantuk nembe mangan kerek. Wis kerek kempit mana. Menine wantuk. Segodok kan mantap. Segodok. Ini 4 karakter manusia yang harus Anda tahu. Bahwa menawa mau ketemu karakter-karakter seperti ini, Anda bisa bersikap. Oh, karakter Mbak Lili, oh kok piye? Karakter Mbak Emi, oh kok piye? Iki bocah padha bae kembare, Mbak Dina karo Mbak Dian itu juga tidak akan sama. Nasuha karo Nasiri belum tentu sama. Apa maneh sih? Bocah bodhe karo bocah kandang setan. Pemane? Bocah Monokerto karo gunung, asam di gunung, garam di laut. Itu kan? Lucu loh. Pro video tentang orang yang mulai pikun. Orang mulai pikun. Jadi ceritanya masak. Tapi wongnya wis mulai pikun. Nggih. Masak. Nah, ini pegang garam, begitu dicicipi masak kanyepen nggih apa kanyepen lah akhirnya sing ana apa niku sendoke lan sendok gede jenenge apa singkur apa sendok gede apa kok irus ki nek nganggone bathok kudu dicendong apa ke susuk iki goreng. Oh, aran kok goreng. Baskom, katoe. Bokongmu kuwi baskom. Wis irus wis gampange ya. Irus. Apa sih arane sajane ono arane? Cendong tak nginjil sego.
irus wis irus ngaji ngurusi anak dhewe kok. Nah, dicicipi anyep. Nah, kanggo irus niku, irusnya dicekel, kene digawe uyah. Dicicipi anyep maneh. Lah kudune kan cemplungke maneh kan. Lah karang wong pikun iki wis dicekeli terus kene. Sing mami nyicipi isi anyep iki. Lah kan wis anyep. Jo gimana? Isi foto anyep terus. Uyah setelo disok gimana? Nek kok menawa bapakmu, makmu utawa sampean dhewe kok berarti ini tanda-tanda segera pikun. Bajinap simbahmu kok. Bajinap wong salehah kok nyamah. Wes. Lah priye kowe njupuk pertama anyel digawe uyah kudune kacibuke maneh ora kene terus. Ora cemplungke nang gone wajane cekel. Ya isih mutu anyep sok maneh. Disok maneh terakhir tak disok kabeh. Are penasaran diancuk uyah awet mau ora asin-asin. Akhirnya dicicip kalau dibuang. Lah uyah sekelo nanggon. Ini kalau tanda-tanda seperti itu termasuk tukang cukur. Tukang cukur sudah mulai pikun, hati-hati wes kena digundul takut ini potongnya mau model apa? Orang butuh setel ditakut ini mau model apa? Lah Pak model apa? Dikeroak mati ya. Ini ono satu bapak panggil hati-hati berat deh. Nah karakter ada 4. 1 terhadap orang yang jika kita membutuhkan bergaul dengannya, laksana kebutuhan kita terhadap makanan. Jadi kalau kita bergaul dengan orang ini, kita ini begitu membutuhkan persis kayak dia butuh maaf. Kita tidak dapat terlepas darinya dalam sehari semalam saja. Jika kebutuhan makan konsumsi itu sudah terpenuhi, maka kita pun tidak membutuhkannya lagi. Demikian sirkulasi seterusnya. Mereka itu adalah para ulama yang memiliki cakrawala pengetahuan yang luas tentang Allah, perintah dan larangannya, tipu daya musuh-musuhnya. Mereka juga memiliki wawasan tentang berbagai macam penyakit hati ataupun batin dan bagaimana cara terapinya. Juga berjuang untuk Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, memberikan advis yang baik bagi sesama kaum muslim. Dapat bergaul dengan golongan masyarakat seperti ini adalah suatu keuntungan yang besar. Golek berarti nek sampean teng mriki golek ngajine mek pinter karo Mas Yusuf, ngajine mek pinter karo Mas Ali, ngajine mek pinter, terutama Anda bisa bergaul dengan para ulama, para kiai, anak-anak yang soleh. Itu laksana seseorang yang membutuhkan makan di dalam kehidupannya. Mesti esok sarapan, mengko awan-awan mangan, sore nyore, bagi bengi ngono. Nggih. Seperti makan kebutuhannya. Siapa mereka? Karakter orang-orang yang selalu menunjukkan kepada kita, ojo wani karo makmu, ojo ngecewakan karo bapakmu, jaga diri kamu, selalu memberi nasihat bagaimana untuk cinta terhadap Allah, cinta terhadap Rasulullah. Ini yang harus kita cari. Apabila kita sudah punya syarifah, pertahankan untuk menjadi teman dunia maupun akhirat. Allahumma amin. Itu karakter yang pertama. Paham ya? Semoga Anda punya teman karakter yang pertama ini. Dapat bergaul dengan golongan masyarakat seperti ini adalah suatu keuntungan besar. Nah, kalau sampeyan ini saged bergaul dengan
Beliau-beliau seperti ini, Masya Allah, keuntungan besar. Yang kedua, karakter kedua, terhadap orang yang jika menginginkan bergaul dengannya seperti kebutuhan kita akan obat. Nek mau kita bergaul seperti kebutuhan kita akan makan. Dan yang mau mangan itu buatan dipakan ngeling apa buatan. Demikian seseorang apabila tidak dekat dengan orang-orang soleh, bahaya. Makanya tombo ati iku limo ing warnane Quran angen-angen sak maknane kapindhone bengi lakonono kaping telu wong soleh kumpulono. Sama nak ini kumpul bocah soleh, solehan apa kumpul kebun? Kumpul kebun apa kumpul sapi? Kumpul dengan teman sahabat yang soleh soleha. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doa semua nanti saat pulang selamat, ngaji ini rampung, sukses, mendapatkan kenikmatan dunia akhirat sebagaimana apa yang disabdakan Rasulullah, arbaun min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu sholihatan wa auladuhu abroron wa khulatuhu sholihina wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Dui bojo sing soleh. Masya Allah, kamu Lukman, betul saya pesan sama kamu Man, saya nggak main-main, kamu jangan pulang-pulang kecuali membawa istri dari pondok pesantren Walidi. Sungguh iya, kamu cari sendiri, udah dapatnya kamu beret, dapatnya perempuan beret, bahasa kerennya perempuan eksperimen. Ya, kamu cari dari Walidi, syukur yang hafidhah, buat nanti di rumah kamu, tempelkan di tembok, kasih figuran. Iya, kamu perlu seorang istri yang tidak hanya kamu membimbing, tetapi bisa membimbing kamu. Ya paling tidak kayak Bu Siti Mahmudah gitu loh, gitu. Tapi bukan Siti Mahmudah, wah genjot gue. Kayak juga ya, kayak juga nanti pulang bawa santri Walindu. Kamu kadang-kadang tidak bangga dengan santri Walindu. Bangga. Dua, terhadap orang yang jika menginginkan bergaul dengannya seperti kebutuhan kita akan obat. Kita sangat mengharapkannya dikala sedang sakit saja. Tetapi bila badan kembali sehat, mereka tidak kita butuhkan lagi. Golongan seperti ini adalah dari orang-orang yang kehadirannya kita nantikan berkaitan dengan masalah kemaslahatan hidup dan kehidupan, seperti untuk saling kerjasama atau sebagai mitra kerja dalam berniaga. Nih Lukman ini yang pengusaha, Bayhaqi, bertani, bermusyawarah, dan masalah-masalah lain dalam bab muamalah. Hubungan ada hablum minallah, hablum minanas. Di dalam hablum minanas ini, empat-empatnya itu hablum minanas. Nah, hablum minanas itu ada nanti sampai bikin urusan dan masjid, musola, urusan ketuhanan, tauhid, iman, Islam, ihsan. Itu kita membutuhkan teman sebagaimana kita butuh makan, para ulama, para kiai. Tetapi untuk yang kedua, seperti kita membutuhkan obat saat kita sakit, baru kita minum obat. Siapa mereka? Teman-teman kita di dalam berbisnis. Makanya bisnis itu ada Indonesia dengan Cina, Indonesia dengan Amerika, Indonesia dengan Rusia, dengan siapapun. Setelah kita berbisnis sudah, seperti Pak Pian itu begitu berangkat bisnis di kantor, pulang sudah. Hanya sebatas saat bisnis tersebut. Kan sama saat kita sakit minum obat wis waras gempun, betul nggak? Ini yang kedua. Jadi sama nggak ngerti wawasannya. Oh
ini teman ini hanya sebatas ini. Ojo teman iki gawa rindi-rindi. Saya dulu pernah ada teman, dia punya teman di kantor bareng, perempuan cantik. Nah teman saya ini laki-laki. Nah teman yang di kantor itu dibawa pulang, padahal sudah punya istri. Lah istrinya itu masya Allah, dia ngeluh, masya Allah, jujur, lempeng-lempeng, orang ngerti tiba-tiba. Saya digawa itu ngomong ini teman, nggak tahunya begitu bertamu istrinya tidur, si tamu itu di kamar yang lain, lalu si suami pindah ke kamar itu. Kenapa? Teman kerja, teman kantor dibawa pulang. Sebenarnya cukup di kantor sudah. Mbak, ini gimana ya? Besok untuk maintenance sudah disiapkan. Bagaimana rencana kita untuk bangun jembatan itu sudah dihitung. Bagaimana habis berapa besinya, habis berapa gedangnya. Yo, sampai kok jembatan kok gedang barang dibahas. Maksudnya saya kerja tiba ini gedang Pak. Oh sudah jam 5, maaf, nanti lagi taruh anakku lanang. Terima kasih karena jam sudah jam 5, kasihkan lebih 5 menit, mohon maaf. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan masih dengan 4 karakter dari seorang manusia yang mana itu kadang-kadang menjadi teman kita. Bagaimana kita harus bersikap. Baru sampai 1 sajalah, yang 2 belum secara rinci ya kita bahas. Adapun yang pertama, semoga kita karena itu sebagaimana kita butuh makan, betul sambil jadi santri ini pas. Alhamdulillah pas. Seorang santri ini pas. Boten. Seorang generasi yang pas itu nyantri. Mulai ojo sampai sama jadi bekas santri, ojo sampai jadi santri bekas. Ojo sampai jadi santri bekas. Santri rongsoan, jangan sampai kapanpun tetap santri. Begitu Mbak Dinda. Walaupun sudah punya suami, sudah berhasil, tetap aku seorang santri. Karena ada kalanya nanti Anda membutuhkan sang guru. Allahumma amin. Robin wa'ala lima alam tanah Robi alimna alladhi yanfa'una Robi fatihna wa fatihalana wa qarabati lana fi'ilina ya Robi bil ya Allah biha ya Allah biha ya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga kita diberikan kesehatan, jaga kesehatan. Nek umpama sama nek melek niku dadi sampean lupuse, akhirnya turu pengin ora tangi-tangi, maka jaga iso nyetel nggih, iso nyetel. Sebenarnya saya enggak melarang sampean melek sampai jam 1 jam 2 suami ora turu, asal besoknya ngaji tetep, ibadah tetep. Sing kula larang niku ora iso nyetel. Begitu jam 2 wae suwe subuhan ora subuhan, duhuran ora duhuran. Jare poso kan turu niku kan ibadah, enggak semu potol. Ya turu tapi kan ibadah tetap jalan. Dan Anda sudah tahu di pondok pesantren ini ada pengajian subuh, ada pengajian pagi jam 10, ada pengajian habis duhur, pengajian sore, disetel agar kita semuanya bisa mengikuti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.